Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Miftahul Jannah, alhamdulillah, marilah sama-sama kita senantiasa membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan terus dan tambahkan lagi kenikmatan-kenikmatannya untuk kita. Allah akan tambahkan terus, Allah akan tambahkan lagi kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jikalau engkau bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambahkan lagi kenikmatannya. Dan tidak sampai di situ saja. Dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah akan jauhkan diri kita dari yang namanya kesusahan, dari yang namanya kesulitan, dari mara bahaya. Bahkan dengan bersyukur kepada Allah, Allah jauhkan kita dari hukuman dan siksaannya. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum hambanya yang beriman dan bersyukur kepadanya. Maka dengan kita bersyukur kepada Allah, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selain Allah tambah terus kenikmatan dalam kehidupan kita, Allah juga akan jauhkan kita dari keburukan-keburukan dan dari segala hal yang tidak disenangi oleh hati kita. Maka di sini Pak dan Ibu, sejatinya ketika kita ingin hidupnya semakin baik, kita ingin merasakan semakin bahagia, semakin tentram, apa kuncinya? Kuncinya adalah dengan banyak bersyukur kepada Allah. Mengeluh itu bukanlah jawaban. Mengeluh itu bukanlah solusi. Justru dengan mengeluh, permasalahan akan semakin berat. Tapi ketika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan. Kadang sebagian orang lupa, sebetulnya yang membuat dirinya bisa bahagia itu bukanlah apa yang dia miliki, bukanlah apa yang dia punya. Sebetulnya yang bisa membuat seseorang bahagia hidupnya, senang rasanya, adalah ketika dia bisa mensyukuri apa yang dia punya. Jadi yang membuat orang bahagia itu bukanlah apa yang dia punya, tapi yang membuat orang bahagia adalah apa yang dia syukuri. Salawat dan salam marilah kita juga memperbanyak untuk membacanya
kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, barang siapa bersolawat kepadaku dengan 1 kali solawat, membaca solawat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas solawatnya itu dengan 10 kebaikan. Artinya, semakin kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga salawat Allah dan salamnya selalu tersampaikan dan tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semua? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya, Bu? Kita bersyukur kepada Allah, sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita panjang umur. Sudah berapa hari kita berpuasa, Bu? Udah berapa hari? Baru 10. Pengennya buru-buru lebaran ya, Bu. Jangan, Bu. Justru momen Ramadan inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang soleh. Dahulu orang-orang soleh, mereka itu 6 bulan, bayangkan, 6 bulan sebelum Ramadan datang udah minta-minta sama Allah. Mereka memohon kepada Allah agar Allah memberikan mereka usia yang panjang, agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mereka minta jauh sebelum bulan Ramadan datang. Bayangkan 6 bulan udah minta sama Allah. Bagian orang baru masuk bulan Ramadan udah ngitungin kapan lebaran. Ini keliru. Sebetulnya apa yang membedakan kita dengan orang-orang soleh terdahulu? Kenapa mereka begitu semangat, mereka begitu antusias dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu bukti yang bisa kita pegang, yang bisa kita pahami, bahwa mereka orang-orang saleh terdahulu itu gak pernah berhenti dari yang namanya beribadah, adalah karena mereka, salah satu buktinya, mereka itu sering bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Apakah mereka bertanya tentang hal ini? Mereka cuma pengen cari yang enaknya yang mana? Mereka sudah beribadah ini dan itu, tapi dalam hati mereka gak pernah merasa cukup. Mereka terus mencari mana ibadah-ibadah yang belum pernah mereka lakukan, mana ibadah-ibadah yang utama. Dan dorongan yang membuat mereka sampai seperti ini, karena mereka itu tahu, sadar bahwa kehidupan yang dimiliki oleh manusia sejatinya bukan kehidupan di dunia ini, tapi kehidupan mereka baru akan dimulai ketika telah masuk ke dalam kehidupan akhir. Kehidupan dunia adalah waktu untuk menyiapkan perbekalan, waktu untuk mengumpulkan bekal. Makanya kita dapati mereka, ada seorang yang saleh, punya istri juga salehah. Tiap malam istrinya membangunkan suaminya, wahai suamiku, bangunlah. Sambil memberikan nasihat, sesungguhnya perjalanan kita masih panjang, masih jauh, tetapi bekal yang kita punya saat ini masih sedikit. Ayo bangun, tegakkan salat malam. Orang-orang soleh terdahulu sudah pergi jauh meninggalkan kita, sedangkan kita masih di sini-sini saja.
Lihat perkataannya Bapak dan Ibu. Perjalanan kita masih panjang. Dan bekal yang sudah dimiliki masih belum cukup. Masih sedikit. Bahkan ada seseorang bertanya kepada seorang sahabat yang siangnya berpuasa, malamnya bergadang untuk sholat malam, dan sahabat tersebut berletih-letih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Kenapa wahai Amirul Mukminin, engkau sampai demikian melaksanakan ibadah?" Dia mengatakan, perjalanan akhirat itu tidak sebentar. Perjalanan akhirat itu panjang dan jauh, butuh untuk dipersingkat. Perjalanan akhirat yang panjang itu perlu untuk dijadikan singkat. Caranya bagaimana? Caranya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu masih ingat tidak? Atau sudah tahu atau belum? Keadaan-keadaan manusia ketika melewati jembatan Sirat. Jembatan Sirat itu jembatan apa, Pak? Saya belum pernah ketemu sama jembatan Sirat. Nah, kebanyakan kita orang Indonesia kenalnya dengan jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan Siratal Mustaqim. Padahal Nabi SAW menyebutkannya dengan sebutan As-Sirat. Sebutan yang disebutkan oleh Nabi SAW terhadap jembatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di atas neraka, yang setiap manusia harus melewatinya agar bisa sampai ke depan pintu surga. Itu jembatan disebut oleh Nabi sebagai jembatan As-Sirat. Ini tidak seperti jembatan yang ada di muka bumi, Pak. Jembatan ini lebih tajam daripada pedang. Jembatan ini kondisinya licin. Dan manusia keadaannya sebelum menyeberangi jembatan tersebut dalam keadaan gelap gulita. Dan disinilah kita akan mengetahui betapa ibadah yang kita lakukan di dunia ini sangat bermanfaat pada saat itu. Kata Nabi SAW, ada orang yang melewati jembatan Sirat tersebut seperti kejapan mata, cepatnya. Baru merem tahu udah nyampe di depan. Ini orang pakai ilmu apa? Nggak ada ilmu-ilmuwan di sana. Ada lagi kata Nabi SAW, orang yang menyeberangi jembatan tersebut seperti kilatan petir. Dan ada lagi seperti orang yang mengendarai kuda tercepat. Ada juga orang yang berlari sampai yang paling rendah amalannya. Orang yang memiliki cahaya tersebut muncul dari kakinya, kadang nyala, kadang mati, kadang nyala, kadang mati. Kalau nyala dia melangkah. Karena jangan kita berpikir mentang-mentang jembatan ini di atas neraka, oh neraka ada apinya berarti terang nih. Ya, kita bisa melihat. Enggak. Ini keadaannya gelap. Makanya ketika lampunya nyala, cahayanya nyala, dia melangkah. Kalau cahayanya mati, dia berhenti. Dan jembatan ini nggak kelihatan ujungnya di mana. Berapa lama bayangkan dia menyeberangi jembatan tersebut? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia selamat, maka alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka dia akan terjatuh ke dalam api. Apa yang membuat seseorang ada yang menyeberanginya dengan cepat, menyeberanginya seperti kilat, tapi ada yang menyeberanginya dengan tertatih-tatih? Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Apa ilmunya? Apa kedudukannya? Apa keturunannya? Tidak sama sekali. Yang membedakan adalah amal ibadah. Inilah yang menjadi dorongan para sahabat serta orang-orang soleh zaman dulu. Mereka gak pernah cukup
mereka nggak pernah puas dengan satu amalan saja. Mereka terus mencari amalan demi amalan agar mereka bisa selamat dan bisa lancar perjalanannya dalam kehidupan di alam akhirat. Kita mau gak Pak dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah masuk ke dalam alam akhirat? Tentu kita mau. Kita pengen, pakai banget malah kalau kata orang sekarang. Tapi apakah keinginan tersebut bisa terwujud kalau amalan yang kita lakukan masih biasa-biasa saja? Sulit. Akan sangat sulit kalau kita tidak punya semangat tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita akan membahas apa saja amalan utama yang perlu kita ketahui dan kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 21. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita para hambanya agar dalam beribadah jangan menunda-nunda. Kalau punya kesempatan saat itu juga kita laksanakan, karena boleh jadi kesempatan tersebut tidak datang di lain waktu. Kadang ada orang hatinya lagi bersemangat nih untuk beribadah kepada Allah, tapi pikirannya mengatakan udahlah nanti aja, masih ada waktu, besok-besok juga masih bisa. Yang seperti ini bukanlah sifatnya orang beriman. Sifatnya orang beriman adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang telah kita dengarkan tadi. Mereka bersegera, mereka berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan. Maka di sini Pak dan Ibu, perlu kita bangun pemikiran kita. Perlu kita bangun kesadaran diri kita. Jangan kita itu hanya iri dengan orang-orang yang banyak harta. Masya Allah ya, hidupnya dia enak banget, kebutuhan selalu tercukupi, pengen apa aja bisa, fasilitas lengkap. Wah, saya mah kalau kayak gitu ibadahnya bakalan rajin. Ada gak yang kayak gini Pak? Saya kalau punya uang banyak, saya sedekah. Orang kalau pemikirannya kayak begini gak bakalan bisa beribadah. Tapi hendaknya dia memandang kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu mengutamakan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Dan inilah manusia yang harusnya kita iri kepada mereka. Bukan kepada orang-orang yang banyak harta, tapi kepada orang-orang yang banyak waktu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kalau melihat orang pergi ke masjid, harus kita bangun rasa iri. Kok ini orang bisa ya? Saya harus bisa. Ada kajian di sini dan di sana, ini orang selalu hadir. Kita juga harus punya rasa ingin seperti dia. Atau kalau bisa malah bisa mengalahkan orang tersebut. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Seperti Umar bin Khattab yang ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Umar menyadari
Dalam banyak kesempatan dirinya selalu kalah dengan amal yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namun suatu ketika Nabi SAW mengumumkan beliau membuka donasi untuk perang jihad fisabilillah. Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk berinfak sebagai persiapan jihad fisabilillah. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Umar radhiyallahu taala anhu membawa setengah dari harta yang beliau miliki. Beliau bawa dengan penuh rasa senang sampai di hadapan Nabi SAW. Nabi bertanya, wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar radhiyallahu taala anhu, tenang wahai Rasulullah, ini hanya setengah dari harta yang saya punya. Setengahnya saya simpan untuk keluarga saya. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq, Pak? Apa yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq? Seluruh harta yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq dibawa semuanya. Kemudian Nabi SAW bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Dengan penuh keyakinan Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Artinya keimanan keluargaku kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW akan mencukupi kehidupan mereka. Gak akan sengsara orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi SAW. Apa kata Umar? Dan saya nyerah, gak bakalan bisa mengalahkan Abu Bakar. Ini ada yang perlu kita pahami lebih dalam lagi, bahwa boleh jadi mungkin harta yang dibawa oleh Umar bin Khattab jumlahnya mungkin lebih banyak malahan ketimbang Abu Bakar, tapi Abu Bakar ini mengeluarkan seluruhnya. Nah di sini Pak, ya, agar kita juga menjadi termotivasi dalam beribadah. Sebetulnya dalam beribadah, lebih khususnya kepada sedekah, kepada infak, itu yang Allah Subhanahu wa taala lihat bukan nominalnya. Bukan. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat seberapa besar perjuangan dia, usaha dia untuk mengeluarkan sedekah tersebut. Makanya kata Nabi SAW, kalau di bahasa Indonesia kan, uang 100.000 bisa mengalahkan uang 1 juta dalam satu sedekah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita infak 100.000 atau bahkan 10.000 deh, tapi pahalanya bisa lebih besar ketimbang orang yang berinfak dengan 1 juta rupiah atau dengan 100.000 rupiah. Dari mananya ini bisa berbeda? Perbedaannya adalah dilihat dari usaha. Boleh jadi orang yang mengeluarkan uang 100.000, di dompetnya masih ada 1 juta. Ringan bagi dia mengeluarkan 100.000. Tapi orang yang menyedekahkan uang 10.000, boleh jadi memang itu uang yang terakhir di dompet dia. Tapi karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya, dia keluarkan walaupun itu uang terakhir dia. Ini Pak, yang perlu kita bangun dalam diri kita, agar kita selalu termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga perlu kita sadari bahwa usia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tidaklah panjang. Berapa lama Allah berikan jatah untuk kita di dunia ini Pak? Berapa lama Bu? Allah berikan jatah usia untuk umatnya Nabi Muhammad.
sesuai ketetapan Allah. Tapi sama Nabi udah pernah dikasih bocoran, Pak. Ini enaknya jadi umatnya Nabi, banyak dikasih bocoran. Umur dikasih bocoran, di kuburan dikasih bocoran soal. Enak gak, Pak? Nanti kamu ditanya nih di kuburan, man rabbuka, ini dapat bocoran. Makanya nikmatnya jadi umatnya Nabi Muhammad, sering dikasih bocoran supaya apa? Supaya kita bisa enak ketika menghadapi ujian tersebut. Nah, usia yang disampaikan oleh Nabi untuk umatnya berapa? 60 sampai 70. A'maru ummati baina sittina ila sab'in wa qalilun minhum man yujawizu dzalika atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit di antara mereka yang umurnya lebih dari 70 tahun. Nah, sekarang coba kita renungkan diri kita, sudah sampai mana usia kita? Sudah setengahnya kah? Atau sudah lebih? Yang 30 tahun, yang 35 tahun, berarti tinggal setengah lagi. Yang 40, yang 50, perlu persiapan yang lebih maksimal lagi. Tapi jangan sampai lupa, walaupun Nabi SAW telah menyampaikan, ada yang 60, ada yang 70, tapi tidak sedikit orang yang belum sampai usianya 50 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ajal kematian tidak ada yang tahu. Terus kenapa Nabi SAW sampaikan 60 atau 70? Agar kita terus bersiap-siap, jangan terlena dengan kehidupan dunia. Kita perlu memaksimalkan ibadah, karena perjalanan akhirat ini masih panjang. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsun naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Kata Ibnu Mas'ud, perkataan yang sekaligus menjadi nasihat untuk kita. Kata beliau, tidak ada yang pernah aku sesali lebih daripada penyesalanku ketika matahari terbenam yang menunjukkan usiaku semakin berkurang, akan tetapi pahala dan amal ibadahku tidak bertambah. Tiap hari Pak, waktu itu bergulir, detik demi detik berlalu, menit demi menit berlalu, dan itu menandakan semakin waktu berlalu semakin berkurang jatah usia yang kita miliki, semakin dekat diri kita dengan liang lahat. Maka harus selalu kita koreksi, sudah sampai mana bekal yang kita siapkan, yang akan kita bawa kalau kita akan masuk ke dalam alam akhirat. Sudah sampai mana bekal kita? Jangan kita tunda waktunya, karena waktu gak akan nungguin kita untuk beribadah. Apa iya waktu berkata kepada kita, udah saya berhenti dulu deh, mungkin kalau kamu beribadah saya baru mau jalan? Tidak. Mau kita beribadah, mau kita diam aja, waktu tetap aja berjalan. Maka rugi orang yang membuang waktunya, rugi orang yang tidak memanfaatkan waktunya untuk beribadah dan meraih pahala serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus selalu kita ingat, usia yang semakin hari semakin berkurang, jangan sampai terbuang sia-sia. Perlu kita tingkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Amalan di bulan Ramadan ini lagi banyak-banyaknya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disampaikan sebelumnya, Al-Imam An-Nakhai
Dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau menyampaikan, satu hari puasa di bulan Ramadan, satu hari puasa di bulan Ramadan itu lebih baik daripada berpuasa 1000 hari di luar bulan Ramadan. Satu bacaan tasbih, gimana bacaannya Pak? Tasbih gimana bacaannya tasbih? Subhanallah. Satu bacaan tasbih di bulan Ramadan jauh lebih baik daripada baca tasbih 1000 kali di luar bulan Ramadan. Coba bayangkan, satu kali lebih baik daripada 1000 kali. Bukan sama, tapi lebih baik. Dan satu rakaat sholat di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Maka kita harus maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan kita sia-siakan waktu kita. Harusnya kita semakin meningkat, semakin berlalu bulan Ramadan, hampir habis, semakin meningkat ibadah kita. Atas bagaimana ibadah yang meningkat? Tentu dengan kita selalu memikirkan tentang kehidupan akhirat kita, tentang usia kita yang semakin berkurang, agar kita selalu termotivasi untuk beribadah dan terus beribadah. Kalau di bulan Ramadan ini Pak, yang mana Allah udah mudahin kita untuk beribadah, Allah mudahin banget nih ibadah di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan seperti ini saja, orang masih belum mau beribadah kepada Allah, orang belum tidak meningkatkan ibadahnya kepada Allah, maka akan lebih sulit di luar bulan Ramadan. Maka ayo kita semangatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, semakin meningkatkan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, agar kebiasaan yang telah kita tumbuhkan di bulan Ramadan ini bisa terus kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Dan motivasi yang terakhir Pak, sebelum kita masuk ke amalan yang utama, ya agar kita nggak berhenti dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraqta, bagaimana ayatnya? Fa idza faraqta fansab. Di surat apa Pak ini yang hafal? Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Surat apa Pak? Surat An-Nasr apa surat Al-Lahab? Ayo. Kadang suka pura-pura nih jemaah Miftahul Jannah. Pahala buat kita insyaallah. Surat An-Nasr. Yang tepat adalah surat Al-Insyirah. Bukan surat An-Nasr, bukan surat Al-Lahab, tapi yang benar surat Al-Insyirah. Fa idza faraqta fansab. Dan apabila kalian telah selesai dari suatu amalan, lanjutkan dengan amalan yang lainnya. Tidak berhenti, terus lanjut dari satu amalan ke amalan yang lain. Kata Nabi SAW, salah satu tanda amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang setelah melakukan amalan yang satu, dia lanjut kepada amalan yang lainnya. Nabi bersabda, fa innal birra yahdi ilal jannah. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berkata jujur, berkata baik, karena perkataan baik ini akan menjadikan kalian melakukan amal kebaikan yang lainnya. Dan setiap kebaikan yang kalian lakukan akan mengantarkan kalian kepada surganya Allah. Jadi ketika kita melakukan ibadah dan ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu
maka ibadah ini akan mengantarkan kita kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi ketika seseorang melakukan suatu ibadah lalu terhenti dan dia malah berbuat kemaksiatan, melakukan pelanggaran, yang disalahkan bukan ibadahnya, tapi yang perlu dikoreksi, apakah ibadah yang dia lakukan itu telah diterima oleh Allah atau belum. Koreksi lagi ibadah. Maka kalau kita beribadah, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan begitu Allah terima ibadah kita. Dan kalau kita bisa beribadah, ibadah yang lainnya, itu menandakan bahwa ibadah kita yang tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam beribadah perlu yang namanya niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting untuk kita bahas juga Pak dan Ibu. Gimana caranya niat dalam beribadah? Nah, contohnya puasa deh. Gimana Pak niat dalam beribadah? Ibu, sama-sama kita belajar di sini, ya. Kalau belajar salah, ya wajar. Namanya juga belajar. Yang nggak wajar apa? Nggak mau. Nah, itu dia. Belajar salah wajar. Yang nggak wajar nggak mau belajar. Betul ya Pak? Gimana niat? Ayo. Niat itu sebetulnya amalan apa Pak? Amalan hati apa amalan lisan? Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Niat itu artinya keinginan Pak. Nawa yanwi niatan dalam bahasa Arab, artinya keinginan. Nah, keinginan itu di mulut apa di hati Pak? Orang kalau lapar pengen makan apa ngomong dulu? Saya pengen makan, terus dia makan. Asal terbesit dalam hatinya keinginan pengen makan, ya udah itu keinginan. Dan keinginan itulah yang disebut dengan niat. Jadi dalam beribadah, kalau dalam hati kita udah ada keinginan, kayak tadi malam nih, sebelum subuh kita kan bangun buat sahur. Itu ngapain makan di waktu sahur? Karena pengen puasa. Nah, itu udah niat. Justru orang yang mengucapkan niat dengan lisan tapi hatinya enggak cukup dan enggak diterima ibadahnya. Orang yang mengucapkan niatnya dengan lisan tapi hatinya enggak ada. Jadi asal mutlak aja dia ucapkan. Hatinya tidak membarengi, maka enggak diterima ibadah. Karena niat itu rukun dalam ibadah, tapi tempatnya yang melaksanakannya adalah hati seseorang. Dan keinginan walaupun letaknya di hati bisa kelihatan dari amal perbuatannya. Kalau orang bangun sahur terus makan, oh berarti orang udah niat pengen puasa, udah jelas. Sehingga nggak perlu kita mengucapkan lafaz atau kalimat nawaitu shauma ghadin. Kenapa Pak Ustaz Bang nggak usah? Kan udah ada di hati kita. Dan yang perlu kita selalu ingat dalam ibadah itu, jangan kita mengikuti banyak orang atau perasaan. Tidak. Yang harus kita ikuti dalam ibadah adalah tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi melakukan, ya kerjain, insya Allah itu diterima. Tapi kalau Nabi tidak melakukan, jangan coba-coba kita lakukan. Karena Nabi sudah memberikan peringatan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan, ini Pak, yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong Nabi kita. Nah, masa kita nggak percaya sama Nabi kita? Kalau nggak percaya, siapa yang kita ikutin berarti? Ini yang ngomong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Siapa melakukan suatu amalan yang Nabi gak ngerjain, Nabi tidak memerintahkannya, Nabi tidak mengajarkannya, fahuwa raddun, maka batal, gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ini pentingnya kita belajar, Pak. Pentingnya kita menuntut ilmu agar kita tahu bagaimana cara beribadah yang benar. Ibadah itu bukan cuma ikut-ikutan, tapi ibadah itu ritual yang kita lakukan demi menggapai ridhonya Allah, sehingga nggak bisa kita lakukan hanya sekedar ikut-ikutan orang, hanya sekedar perasaan kita. Tidak, tapi harus berdasarkan dalil yang benar, baik dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW yang dipahami dengan pemahaman generasi terbaik umat ini. Siapa mereka? Sahabat, tabi'in, dan tabi'un tabi'in. Baik, kita lanjut. Kemudian amalan apa yang paling utama? Nah ini, karena waktu kita terbatas, usia kita semakin lama semakin berkurang. Betul, kita sudah banyak nih beribadah, kita isi waktu kita dengan ibadah, tapi perlu kita tahu mana sih ibadah yang paling utama. Karena ibadah yang paling utama pahalanya lebih besar di sisi Allah, lebih cepat mendatangkan cintanya Allah, dan akan melahirkan derajat yang lebih tinggi kelak di surga nanti. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling utama. Namun sebelum kita bahas hadisnya, kira-kira Ibnu Mas'ud nanya tentang hal ini untuk apa, Pak? Ibnu Mas'ud nanya kepada Nabi tentang amalan yang paling utama, tujuannya untuk apa, Bu? Cuman pengen tahu aja atau pengen diamalin? Kira-kira apa? Tentu pengen diamalin. Nah ini yang harus kita selalu ingat. Ketika kita belajar, datang ke majelis ilmu, duduk ikut mendengarkan, jangan setiap ilmu yang disampaikan cuma sekedar menjadi tambahan informasi. Jangan. Sia-sia nantinya. Tapi jadikan duduknya kita ini untuk mengetahui ilmu yang bermanfaat dan ada keinginan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dalam pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamarin. Ilmu kalau nggak diamalin sama keadaannya seperti pohon yang nggak ada buahnya, kurang enak, kurang sempurna, kurang baik. Nah, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai sama Allah? Tentu beliau ini udah banyak amal ibadahnya, tapi beliau tidak pernah merasa cukup dengan amalan yang telah dilakukan. Makanya beliau bertanya, mana amalan yang paling utama, wahai Rasulullah? Amalan yang paling utama akan mendatangkan pahala yang lebih besar. Kata Nabi SAW, yang pertama as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Kalau sudah azan berkumandang, tinggalkan seluruh aktivitas walaupun tanggung. Tinggalkan dan jawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan manusia, bukan muadzin, tapi itu panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita datang menyambutnya. Harus kita sadari tersebut. Itu panggilan Allah, bukan panggilan biasa. Agar kita mendatangi rumah Allah, melaksanakan kewajiban kita. Dan sholat, Pak, sholat, Bu, kalau kita laksanakan di awal waktu, itu lebih nikmat, lebih ringan, lebih mudah mengerjakannya ketimbang kita tunda waktunya. Pernah gak kita merasakan ketika kita menunda sholat, waktu itu berjalan lebih cepat? Zuhur udah masuk, ntar dulu tanggung,
Lagi ibu yang lagi masak, ntar aja jam 1. Tahu-tahu udah jam 1. Pas jam 1 ngomong lagi, ntar aja lah jam 2. Tahu-tahu udah jam 2. Waduh, masakan bentar lagi matang nih, ntar aja lah jam 3, setengah 3. Pas jam setengah 3 ngomong, kok cepet banget. Akhirnya bablas. Tapi kalau kita melaksanakan sholat di awal waktu, perasaan panjang waktu, Pak. Waktu jadi panjang, dan inilah yang disebut dengan berkah. Ini keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Boleh kita buktikan. Tiap azan tinggalkan kegiatan sholat di awal waktu, kita akan merasakan punya waktu lebih panjang. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua, amalan yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua, baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah tidak ada. Kalau masih hidup, mudah caranya, buat mereka senang, buat mereka ridho. Selama perintah yang mereka perintahkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, laksanakan demi mendapatkan ridhonya orang tua. Kenapa? Karena ketika seseorang mendapatkan ridho orang tua, itu tanda Allah juga ridho kepadanya. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu ada ridhonya orang tua. Makanya para ulama mengatakan jalan pintas untuk masuk ke dalam surga ada pada ridhonya orang tua. Kalau orang tua ridho sama kita udah beres, pasti masuk surga. Maka jangan pernah kita ganti-gantian sama saudara kandung kita dalam melayani orang tua. Nah, ini saya, besok kamu ya, besoknya lagi kamu. Kalau perlu kita berlomba-lomba. Saya duluan. Bahkan kalau bisa, Pak, dalam urusan makanan jangan nawarin. Jangan nawarin. Ibu, bapak pengen makan apa? Beliin, kasih. Karena kadang orang tua itu perasaannya lebih besar. Kalau ditanyain sama anaknya, dia nggak mau jawab. Kenapa? Takut ngerepotin. Kasiannya. Makanya sebagai anak harus pengertian. Bawain aja kira-kira apa yang dia suka. Langsung bawain. Terus bagaimana dengan orang tua yang sudah tidak ada? Masih adakah kesempatan untuk berbakti kepadanya? Ada. Bagaimana caranya? Jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh ini lebih berharga dari apapun untuk orang tua. Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang meninggal dunia, terputus amal ibadahnya, gak bisa lagi dia dapat pahala. Kenapa gak bisa dapat pahala, Pak? Ya, orang udah meninggal, gimana dia sholat? Orang udah meninggal. Makanya bingung ya, Pak. Orang udah meninggal gak dapat pahala, kita malah minta tolong sama orang udah meninggal. Kan terbalik. Sebetulnya yang butuh pertolongan siapa, Pak? Yang meninggal butuh sama kita. Masa kita butuh sama orang meninggal? Dia udah gak bisa ngapa-ngapain, pahalanya aja udah putus. Kata Nabi SAW, kecuali dari 3 perkara. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan akan menjadi syafaat bagi orang tua. Akan menjadi syafaat bagi orang tua. Maka siapa yang orang tuanya sudah tidak ada, kita masih punya kesempatan mengalirkan pahala untuk mereka dengan kita menjadikan diri kita sebagai orang yang soleh. Setiap amalan yang kita lakukan, Pak, amalan kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, itu pahalanya ngalir untuk orang tua kita. Pahalanya ngalir untuk orang tua kita. Karena kita ini tumbuh besar, salah satu wasilahnya adalah usaha orang tua. Maka apapun yang kita lakukan, mereka akan mendapatkan aliran pahala. Berbakti kepada orang tua.
Kemudian yang ketiga, dan ini mungkin yang terakhir karena sudah mendekati waktu syuruk, jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Pertanyaannya, Pak, jihad itu bagaimana caranya? Gimana jihad? Perangnya, pokoknya jihad mah perang. Ini keliru juga kalau jihad dimaknai cuma dengan perang. Nanti kita nggak bisa dapat pahala jihad kalau begitu. Ya, menuntut ilmu. Jihad ada 3, Pak. Jihad itu ada 3, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama, jihad melawan musuh yang nyata. Itu orang-orang kafir, orang-orang munafik. Bagaimana memerangi mereka? Alhamdulillah negara kita ini negara aman, sentosa. Nah, boleh kita angkat-angkat senjata. Gimana memerangi mereka? Dengan ilmu. Kita sampaikan ilmu dengan secara hikmah, dengan cara yang baik, tidak dengan kasar. Orang Islam itu terkenal dengan budi pekerti yang luhur, Pak. Sopanan kita, adab kita, akhlak karimah kita sampaikan kepada mereka. Kemudian jihad yang kedua, jihad melawan setan, melawan godaan setan. Caranya gimana? Jangan ikutin apa yang mereka perintahkan. Ini salah satu nih gangguan setan ketika manusia sedang berpuasa. Nah, katanya setan dibelenggu. Kok masih ngegodain manusia? Dalam riwayat lain yang dibelenggu itu yang pemimpin-pemimpinnya, maradatul jin, kata Nabi SAW. Yang dibelenggu itu adalah pemimpin-pemimpin setan. Tapi yang kecil-kecil masih berkeliaran. Yang biasa digangguin manusia ketika berbuka puasa. Harusnya berbuka pakai apa? Bakwan. Ya, Nabi SAW nggak ngajarin kita berbuka pakai gorengan, ya, enggak. Tapi yang Nabi SAW ajarkan berbuka puasa dengan kurma. Ini perlu kita pahami, Bapak dan Ibu. Itu bukan kebiasaan Nabi. Mentang-mentang orang Arab, makanya enggak, Pak. Tapi ini sunnah. Ini sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Banyak kaum muslimin yang kehilangan pahala besar ketika berbuka puasa. Yang mereka dahulukan bukan sunnah Nabi SAW. Harusnya mereka mendahulukan kurma. Tapi saya kurang suka. Nabi memberikan alternatif apa? Kalau nggak ada kurma, minum air. Kalau nggak ada kurma, minum air. Minum air putih dulu. Jadi kalau ada orang bilang berbuka dengan yang manis, benar apa enggak, Pak? Bukan. Berbuka itu pakai korma dulu. Kalau nggak ada korma, baru air putih. Ini salah satu bentuk jihad kita melawan setan. Cari sunnah Nabi yang mana, ikuti. Dan yang ketiga, jihad melawan diri sendiri, hawa nafsu. Jihad yang pertama melawan musuh, orang kafir dan munafik. Jihad yang kedua melawan setan. Kedua jihad ini gak bakalan bisa kita lakukan kalau kita belum bisa menaklukkan jihad melawan nafsu diri sendiri. Gimana kita mau mengangkat senjata melawan musuh yang nyata? Bagaimana kita bisa melawan setan yang menggoda kalau diri sendiri masih menguasai diri kita? Allah mengajarkan kepada kita, innan nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu mengajak kepada hal yang buruk. Coba kalau kita mau bertanya nih sama diri kita jujur-jujuran, sebenarnya pengen puasa apa nggak puasa, Pak? Kalau kita ngelihat kepada hawa nafsu, nggak puasa. Ngapain puasa? Capek, lapar, haus, itu hawa nafsu. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan ini Allah ngajarin kita untuk ngalahin hawa nafsu tersebut. Demi apa? Demi mendapatkan ridhonya Allah. Saking khusyuknya, Masya Allah. Coba
maka kita harus lawan hawa nafsu kita. Kalau kita dapati diri kita lagi malas nih Pak untuk beribadah, untuk sholat, untuk puasa, untuk baca Quran, lawan. Enggak, saya pengen ngaji. Enggak, saya pengen sholat. Enggak, saya pengen berpuasa. Contoh nanti sholat duha Pak. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat duha 4 rakaat, 2 rakaat, Allah penuhi kecukupan hari itu. Dan Nabi SAW sebut orang yang melaksanakan sholat duha sebagai orang-orang yang kembali kepada Allah. Sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah sholat duha. Coba kalau kita laksanakan, insya Allah kita dianggap sama Nabi sebagai orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak gubris keinginan hawa nafsu kita tinggalkan demi menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah yang membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk selalu istiqomah menggapai ridhonya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima setiap amalan yang kita lakukan sebagai amalun sholih. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.